Oke, Bang Parhat, belum selesai masalah konflik dengan Novi, sekarang muncul lagi terkait UMKM dan sampai mendatangi rumah Bang Parhat juga. Itu mereka itu adalah penjahat liar yang hanya ingin mempermalukan Ibu Elsa Sharif, sampai-sampai nyari saya di rumah. Kalau saya menerima uang 80 miliar, ya sekarang ya itu hak saya dong sebagai pengacara. Nah, yang menjadi persoalannya, kalau kalian mau minta itu uang kalian, siapa yang ngasih ke saya? Panggil yang ngasih, suruh dia minta, itu saya bagi-bagi sama kalian. Ya, kapan dia transfer sama saya, kapan dia bayar sama saya, ya. Jadi dengan salah Parhat bawa lari uang UMKM. Apa itu arti UMKM? UMKM di sini sebenarnya bukan usaha mikro, kecil, menengah, tapi itu nama grup aja, apa unit, member, mimiles gitu. Jangan dibalik-balik gitu, ya. Mereka dulu menjual spot iklan, ya, yang dimana ditangkap polisi karena menggunakan skema Ponzi, tapi oleh pengadilan dibebaskan. Nah, jadi semua member masuk ke situ, mulai tukang ojek, 20.000 orang dikasih 20.000 motor, akhirnya mulai berkembang. Tujuannya sih memang tipu-tipu aja. Kenapa? Karena walaupun dibebaskan, ownernya itu juga tidak mengganti kepada member-member. Member juga sebenarnya tidak boleh mengganti, tidak boleh member minta ganti karena dia udah beli iklan. Tapi karena namanya ditipu, ada yang dapat mobil Alphard, motor, Avanza, Fortuner, gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, nggak tahu ini ibu-ibu ini diberi pemahaman tentang apa. Saya dapat informasi, Andi bilang Parhat bagi-bagi uang 400 juta, 100. Nah, jadi orang datang nyari saya. Dituduhlah uangnya katanya Bu Elsa dibawa lari Parhat. Kan model seperti itu. Padahal mereka dulu pernah menunjuk pengacara. Ada Ormas, ada Firdaus, ada Raidin Anom, Hermanto. Ya, mereka ada menunjuk pengacara itu. Dan sudah membuat laporan polisi. Ya, saya dapat bocorannya banyak yang dipalsukan. Dan orang itu nggak serius, yang serius cuma dia. Ada arahan pemilik PT tersebut takut dikejar ditagih. Nah, si Andi Ripaldi ini menggiring ke Elsa Sharif supaya jadi bias, jadi kabur. Nah, sehingga Elsa dikejar. Padahal kan gampang, kalau dilaporkan polisi apakah Elsa menipu, apakah itu jasa pengacara, apakah ada perjanjian uang member, kan gampang sebenarnya. Karena nggak mungkin juga Elsa menerima uang besar kalau tidak ada perjanjian, tidak ada pernyataan, tidak ada kontrak. Karena kita sebagai lawyer ini memiliki hak honorarium. Nah, jadi selama disepakati itu terkaitnya perdata. Ya tinggal kalau ada kekurangan ya tinggal buat saja, nggak perlu lapor pidana. Bang, tadi juga sampai nyamperin kantornya Ibu Elsa Sharif nih, tapi cuma 3 orang doang. 3 orang? Menyusul. Ya mereka itu hanya memanfaatkan kebetulan saya lagi menangani perkara. Kalian juga wartawan mau jadi aja ke sana gitu. Harusnya tanya dulu, dia ditanya, kamu itu dapat kuasa dari mana? Dari ownernya mana? Dari member mana? Istrinya owner. Gak bisa jawab, tidak bisa jawab. Nah, terus dia sudah melakukan upaya-upaya untuk kepentingan pribadi, tapi membawa ibu-ibu. Jadi dulu awalnya modusnya digunakan adalah dia pesan Gojek mengantar ke Bu Elsa supaya macet tempatnya Bu Elsa. Grab. Kemudian dibuat bahwa ada pembagian uang sehingga member-member itu mengatakan kami datang ke sini Pak karena katanya mau dibagi uang, makanya kita datang. Ternyata kok demo. Dan member-member pintar itu mengatakan salah kalau menyerang Bu Elsa Sharif. Yang diserang adalah pemilik sana. Nanti pemilik sana yang menuntut Ibu Elsa kalau memang dia bawa lari uang. Jadi UMKM itu bukan usaha mikro atau kecil dan menengah, enggak. Itu nama grup mereka aja, UMKM. Coba sebutkan aja apa itu UMKM. Kamu tahu nggak dia UMKM maksudnya apa? Nggak tahu kan?
Tapi di pikiran kamu kan, dia nggak jawab. Hah? Kalau saya pernah tanya ini UMKM bagian apa, dia nggak Dia jawab. nggak akan jawab. Memang dia mau mengaburkan itu. Nah, bagi kita anggap dia ini adalah orang stres, ya. Dia ngaku wartawan. Wartawan nggak kayak gitu. Coba kau Ripaldi, kau itu wartawan atau bukan? Ya, kamu preman. Kamu berani, coba kamu sendiri main ke rumah. Kita berani ngajak ibu-ibu, kau bohongin ibu-ibu, kau bilang Farhad mau ngasih uang gitu. Ibu-ibunya udah cerita sama saya. Bang, berarti artinya uang yang apa 30 atau 80 itu uang fee abang ya sebagai kuasa hukum pengacara dari Ya perusahaan tersebut? mana bukti kirim uang ke saya, mana, ya kan? Kalaupun ada dia transfer ke Bu Elsa itu jasa lawyer, ada kontraknya. Kan saya udah kirim, mau saya kirim data ya. Tapi tadi sempat ditunjukkan kontrak fee lawyer 7 miliar, tapi Bu Elsa menerima lebih dari itu. Dia nggak tahu, kan saya kan pengacaranya Bu Elsa Sharif. Ada 8 dari PT, dari beberapa direktur, direksi. Dibayar kan beberapa macam tingkat. Bahkan harusnya lebih dari 30 miliar ya. Mungkin hampir 80 sampai 100. Tapi yang dibayarkan saya lihat cuma 30 miliar aja. Tapi mereka laporkan cuma kerugian 39 miliar. 88. Nggak ada. Saya punya laporannya di kepolisian. Itu pun dia karang-karang. Kalau orang sudah membayar jasa pengacara, baru kalian lapor uang digelapkan atau dicuri, itu laporan palsu. Nggak akan berani itu. Yang India ini pergi melaporkan Bu Elsa, ditipu dia. Nggak akan berani. Hanya Andi ini aja yang nekat. Udah stres dia. Sekarang bagaimana nasib pengacara Redin? Bagaimana nasib pengacara Firdaus? Firdaus ngomong bahwa Bu Elsa dan Farhad bisa melaporkan pemerasan. Ada kan? Ada. Jadi mereka udah nunjuk pengacaranya malah menjelekkan mereka. Nah, jadi wajar lah. Jadi nggak usah didengar orang kayak gitu. Bang, tapi tadi menunjukkan surat tertulis bahwa uang titipan dititipkan kepada Bu Elsa dan Abang Farhad. Mana? Nggak ada. Kalau sudah ada itu udah ditangkap Bu Elsa. Kasih aja ke polisi. Dikasih aja ke polisi. Jangan dia ngasih uang titipan apa, betul nggak? Berarti itu nggak benar Bang, yang tadi nunjukin surat titipan tertulis dari Yang mana? Suratnya mana? Surat apa? Tinggal laporin aja ke polisi kan. Kan dia ini tiap mempermalukan Bu Elsa udah 3 tahun, 4 tahun. Ke kantor terus gitu. Banyak sekali video-videonya. Demo sampai 200 orang, 300 orang datang. Berbis-bis katanya demonya. Iya bis itu, tapi dibohongin bahwa Bu Elsa mau bayar gitu. Oh berarti Orang nggak takut, nih nggak ada yang takut sama kamu Andi. Oh berarti yang kemarin itu bukan demo tapi dijebak, bisa bilang dijebak. Ibu-ibu dijebak. Dibilang saya kasih Farhad mau kasih duit. Iya, Farhad udah bagi-bagi 4 orang, 400 juta, makanya datang. Saya datang ke Ya kan? Udah nggak tuh, mati.